Siapa sangka ternyata terjadi penyerangan oleh Byulcho di safe house Hwahong di kota Mios yang mengakibatkan 4 anggota guild gugur. Selain itu, sudah seminggu sejak pertempuran di Tigonas, semua kartu Hwahong sudah digunakan. Namun bahkan belum satupun anggota Byulcho belum tampil. Hwayon berpikir pasti ada suatu hal yang terlewatkan olehnya dalam analisa perang ini. Ternyata hal ini terjadi berkat informasi yang dikumpulkan oleh Sasuke. Selain itu, Sasuke juga menerapkan strategi gerilya untuk melawan Hwahong dalam penyerangan pertamanya. Bahkan Yein saking percayanya dengan Sasuke ini, dia sampai ngeluarin banyak sekali uang untuk mendanai seluruh kebutuhannya. Dan sampailah kita pada pertarungan habis-habisan yang akan terjadi antara Hwahong versus Byulcho, di mana lokasi yang dipilih adalah Lembah Amat. Di sana, kedua belah pihak dengan full anggota beserta aliansinya sudah berkumpul dan siap bertarung. Di sisi Hwahong ada dukungan dari Guild Golden Dragon dengan Pei Wu dan 888 anggotanya, serta Alchemist Crowley yang siap bertarung. Di sisi Byulcho ada dukungan dari Dragon Knight yang sangat percaya dengan strategi Yein yang tidak pernah gagal sebelumnya. Byulcho memulai penyerangan terlebih dahulu dengan mengerahkan 600 prajuritnya untuk maju. Namun dengan santuy, Hwajong langsung menghadang mereka dengan sihir besarnya, Arctic Tornado, yang langsung membuat seluruh penyerang Byulcho panik dan terhenti seketika. Untung saja, mates dari aliansi Byulcho dari Guild Spark yang bernama Yunchon sigap untuk membuat wall dengan sihirnya Storm Blockade. Awalnya, Yunchon merasa ini sangat sulit dihadapi, karena meski sudah memakai 4 totem untuk buff sihirnya, dia tetap saja tidak bisa menghentikan Arctic Tornado. Namun, dengan bantuan dari Yein dan seluruh anggota aliansi Byulcho, akhirnya sihir kuat Hwajong bisa dipatahkan. Setelah sihir besar Hwajong hancur, Kijong dan Tail maju menerjang dan menghancurkan sebagian besar Blood Golem milik Crowley. Ketika seluruh aliansi Byulcho merasa mereka akan menang, tiba-tiba muncul Pei Wu beserta dengan 800 pasukan Golden Dragon. Dengan aba-aba kecil dari Hwayon, Pei Wu dan seluruh pasukannya langsung mengepung aliansi Byulcho. Seluruh anggota aliansi Byulcho termasuk Kijong dan Tail terlihat sangat panik dengan pengepungan yang dilakukan oleh Pei Wu dan pasukannya. Namun di sana terlihat sosok Yein yang sangat santuy. Yein bicara ke Hwayon kalau dia emang pebisnis yang handal. Tapi sayangnya dia nggak cocok jadi pemimpin di Middle Earth karena kepemimpinannya yang ceroboh. Yein bilang kalau Hwayon pasti akan mengajak Pei Wu ke sini dengan asumsi Yein udah nutup ruang kan. Tapi nyatanya tidak sama sekali. Ternyata Yein yang merupakan top global 10 dengan spesialisasi Space Magician sudah mempersiapkan rencana kejutan berdasarkan pengalaman sebelumnya di Tiwi Canyon. Yein langsung mengirim Pei Wu keluar area itu menuju ke suatu tempat dengan menggunakan sihir Enforce Teleport, yang mana sihir itu mampu secara paksa mengirimkan targetnya ke tempat lain secara random. Bahkan Hwajong yang berniat membantu kalah cepat dengan sihir Yein. Setelah mengirim pergi Pei Wu, Yein langsung menyuruh beberapa penyihir lain untuk menutup ruang dimensi di area itu untuk mencegah Pei Wu teleport manual ke lokasi tadi. Kehilangan Pei Wu merupakan pukulan telak kepada Hwayon. Dia langsung menyuruh Jachung untuk memimpin seluruh pasukan Pei Wu dan menahan sampai dia datang kembali. Selain itu, jumlah aliansi Hwahong lebih banyak dari aliansi Byulcho. Seenggaknya itu bisa menahannya untuk beberapa saat. Namun ternyata hal itu juga sudah dipertimbangkan oleh Yein dan masuk dalam rencananya dari awal. Yein ternyata menghubungi Agromni Igor yang langsung muncul ke dalam arena pertempuran. Igor tanpa banyak cincong langsung menerjang masuk ke aliansi Hwahong dan menghabisi sebagian besar dari mereka. Hwayon yang terlihat keadaan di depan matanya itu merasa sudah putus asa dan berpikir kalau perang ini udah berakhir untuknya. Dan ini merupakan kekalahan telak. Namun di sisi lain ternyata ada Liha yang sangat yakin kalau perang ini belum berakhir, sambil masuk menargetkan kepala Igor. Setelah berhasil mengalahkan sebagian besar aliansi Hwahong, Igor membawa Hwayon yang sudah tidak berdaya ke hadapan Yein. Yein yang sangat senang dengan kerja Igor dan keberhasilan rencana ini bilang ke semua orang kalau MVP dari peperangan ini adalah Sasuke, karena dia telah berhasil menghubungi dan membawa Igor ke dalam aliansi Byulcho.
Ketika Yein masih terlarut dalam euforia itu, tiba-tiba Sasuke menyuruh Igor untuk menyerang Yein. Dan bener aja, satu serangan langsung membuat Yein terkapar. Dragon Knight yang coba menanyakan apa yang terjadi malah diancam oleh Sasuke untuk nggak ikut campur dengan urusan ini, karena seluruh pasukan SAR merupakan pengikut setia Igor. Yein yang masih bingung dan lumayan sekarat itu dipaksa untuk menandatangani kontrak yang menyatakan kalau Byulcho akan memberikan kendali penuh terhadap Candle Castle kepada Sasuke. Ternyata Sasuke itu dari awal bukan bawahan Yein beneran. Dia dari awal itu nyamar dan jadi mata-mata di Byulcho, seperti kecurigaan Hwayon dari awal. Selain itu, fakta bahwa Yein tidak mencurigai Sasuke sama sekali merupakan kesalahan fatalnya yang menyebabkan kekalahan Yein dalam perang kali ini. Selain pemaksaan tadi, ternyata Sasuke sudah mempersiapkan ancaman lain. Sasuke bilang kalau dia sudah menggelapkan uang nasabah guild dan dia akan melimpahkan semua penyelewengan itu kepada Yein selaku guildmaster. Dan jika itu semua terjadi, maka sudah dipastikan kalau Yein gak akan bisa lagi menginjakan kaki di Middle Earth. Ternyata Sasuke ini player dari Jepang dan merupakan anggota dari Daijunana Guild. Sasuke yang mulai kesel karena Yein banyak bacot, langsung menggunakan skill Puppet no Jutsu untuk mengikat Yein. Kijong yang menyadari hal itu langsung mendekat ke arah Yein. Namun Sasuke bilang kalau Kijong gak boleh mendekat karena sedang ada pembicaraan internal. Dengan sisa tenaganya, Hwayon berteriak ke Kijong kalau seluruh tuduhan pengkhianatan yang tertuju ke Kijong itu adalah ulah Sasuke. Dan dalang dari semua kerusuhan ini adalah Sasuke. Sasuke yang kesel ke wanita itu juga menggunakan skill Puppet no Jutsu untuk mengikatnya. Yein yang merasa bersalah bilang ke Kijong kalau semua rencana menjadikan Kijong sebagai kambing hitam itu adalah rencana Sasuke. Namun Kijong bilang kalau mereka semua sama aja, terlalu mementingkan uang dan tidak mikir apa yang akan hilang dari efek serakah itu. Kijong maju menerjang dan bilang kalau satu-satunya yang ingin dia perjuangkan adalah Guild Byulcho itu sendiri, bukan uang atau jabatan. Sasuke yang kesal dengan perlawanan Kijong menyuruh Igor untuk membasmi Kijong segera. Igor ternyata mengingat pertemuan awalnya dengan Kijong. Igor langsung menerjang dengan menggunakan skill Blood Z. Dan Kijong dengan sedikit gemetaran siap menahan serangan yang sangat kuat itu. Namun tiba-tiba, bam! Sebuah peluru tepat mengenai kepala Igor. Walaupun gak langsung meninggoy, seenggaknya itu bisa menghentikan serangan dan langkahnya untuk beberapa saat. Ternyata itu adalah serangan dari Liha yang sudah dari awal memantau suasana pertempuran itu dan sengaja nungguin Igor muncul. Ternyata serangan Liha barusan mampu menguras seperempat darah dari Igor dan membuatnya kebingungan sesaat. Dia bahkan gak tahu siapa yang menyerangnya. Bam! Sekali lagi Liha mengenai Igor. Kali ini pelurunya sukses menembus kaki Igor dan membuat darahnya sisa 50% aja. Igor yang mulai panik karena darahnya terus berkurang langsung menyerang anggota aliansi Byulcho yang lain untuk regen HP-nya, walaupun Sasuke melarang Igor. Di sisi lain ada Tail yang sekarang berhadapan dengan Sasuke. Walaupun Tail ini selalu berada di posisi netral, tapi kali ini Tail memilih percaya kepada Kijong daripada Sasuke. Igor yang udah selesai dengan ritual regen HP-nya ingin langsung mengakhiri pertempuran ini dengan memaksa Yein untuk tanda tangan kontrak. Walaupun itu artinya Igor harus menyiksa Yein dengan brutal. Dengar hal itu, Kijong langsung maju untuk melindungi Yein dengan sekuat tenaga. Igor yang udah regen HP itu langsung melancarkan serangan bertubi-tubi kepada Kijong dengan skill Frenzy. Kijong sambil menahan serangan beruntun itu sambil menghitung dari 1 sampai 21 lebih. Igor yang gak tahu apa yang dilakukan Kijong malah ngiranya dia ngitung seberapa banyak dia bisa nahan serangan. Tapi dengan pintar ternyata Kijong ini sedang menghitung detik, dimana Kijong ingat kalau dulu Liha pernah bilang bahwa waktu reload musketnya kurang lebih membutuhkan waktu 25 detik. Dan benar aja, ketika sudah sampai hitungan ke-25, Liha langsung menembak Igor lagi. Dan kali ini kena telak di dada Igor. Kesempatan itu nggak disia-siakan oleh Kijong dan langsung follow up damage dengan skill Holy Spirit Pledge of the Temple Knight. Namun serangan Kijong itu masih terlalu dangkal dan pedangnya nancep di otot perut Igor. Igor langsung ngamuk dan berubah jadi mode GGS. Ganteng-ganteng si Igor.
Di sini, Kijong dan Hwajong dengan skill freeze-nya berusaha memberikan perlawanan terakhir untuk ngulur waktu agar Liha sempat reload senjata lagi. Ternyata skill freeze Hwajong juga nggak bisa memberikan efek lama. Igor langsung maju dan ingin langsung menghabisi si bocah sialan Kijong. Tapi, boom, headshot. Liha berhasil tepat waktu menembak. Dan kali ini dia benar-benar mengalahkan Igor. Di tempat Liha, kita diperlihatkan kalau Liha dapat banyak banget notifikasi naik level boy. Kalian inget gak percakapan antara Liha dan Nara di part sebelumnya yang terjadi di kota Nara? Kalau nggak salah bilang kalau ada achievement unik ketika kalian bisa ngalahin top global 10. Nah, Liha ini dapat nggak ya achievement itu? Dari awal mulai pertarungan di area itu, ternyata Liha udah ada di sana. Dijelaskan juga kalau sudah berkali-kali melihat banyak kejadian yang membuatnya pengen banget untuk nembak. Tapi beruntunglah Liha karena dia berhasil menahannya dan fokus untuk tujuan mengalahkan Igor. Ditambah lagi ternyata Liha ini naik 15 level sekaligus setelah berhasil mengalahkan top global 3 Agromi Igor. Liha tahu kalau posisinya udah diketahui oleh musuh. Dia langsung lari untuk nyelamatin diri. Tapi di sini begonya Liha malah lompat dari atas tebing, yang mana itu bisa membuatnya meninggoy konyol. Beruntung Yein masih ada sisa mana dikit untuk menggunakan sihir Hold Dimension untuk nyelamatin Liha. Liha berhasil mendarat. Setelah itu Liha langsung menanyakan keadaan sekitar dan menanyakan di mana Sasuke berada. Tel bilang kalau Sasuke pergi sesaat setelah Igor dikalahkan oleh Liha. Liha dengan kikuk meminta maaf kepada Kijong atas apa yang terjadi. Liha nggak bermaksud nyembunyiin fakta bahwa dia berteman dengan Ram bersaudari dan bilang kalau dia juga nggak ada niatan sama sekali untuk mengkhianati Kijong. Kijong juga bilang minta maaf karena tindakannya terlalu bocah dengan ngeblokir Liha ketika lagi emosi. Aduh, emang udah kayak cewek aja nih ya kelakuan Kijong. Marah dikit blokir, marah dikit blokir. Mereka berdua akhirnya damai saat itu juga. Selanjutnya Liha ngumpulin semua orang, khususnya Guildmaster dan Sub-Guildmaster. Liha akan menjelaskan seluruh kronologis dan alasan sebenarnya serta penyebab terjadinya perang ini secara jelas. Pertama, ada kejadian kamuflase yang menuduh Kijong pengkhianat. Itu sebenarnya adalah perbuatan Sasuke yang dibantu oleh Hana dan Matsuhige. Kedua, Guild Daijunana yang tadi sempat dibilang oleh Yein itu adalah guild palsu. Itu guild buatan dari guild Shinobigumi untuk melakukan penyamaran aja. Dan setelah melakukan pelemahan terhadap aliansi Byulcho dan Hwahong, Sasuke menghubungi Igor yang mana dia punya kekuatan dan butuh duit juga. Selain itu, ada juga guild yang melindungi Igor yaitu Sar juga ikut join. Ketiga hal tersebut yang memaksa siapapun yang menang dalam perang kali ini akan dirugikan. Karena dari awal sudah direncanakan kalau pemenangnya bukan antara Byulcho ataupun Hwahong, tapi justru dari Sasuke. Di sela pidatonya ternyata Dragon Knight nggak terima kalau nggak ada yang menang. Dan Hwayon juga siap buat ngeladenin Dragon Knight sendirian dengan jumlah pasukannya yang cukup banyak. Liha yang agak kesel lagi pidato malah dipotong bilang kalau mending mereka harus ngakhirin peperangan ini. Hwayon menjawab dengan tegas kalau misalkan dia disuruh untuk nyerah ya jelas ogah, karena dia udah beberapa kali ngirim proposal ke Byulcho tapi malah ditolak terus. Dengar hal itu Yein sangat kaget karena dari awal dia itu nyuruh Sasuke buat ikut konferensi negosiasi antara Byulcho dan Hwahong. Tapi kata Sasuke itu berjalan dengan buruk. Bahkan Yein gak pernah tahu soal proposal yang dimaksud oleh Hwayon karena mungkin udah dimusnahin sama Sasuke. Yein lalu merespon pernyataan dari Hwayon kalau dia akan menjawab atas apa yang sudah terjadi sejauh ini. Dia bahkan akan meninggalkan Byulcho. Namun sebelum itu semua terjadi, Liha memiliki proposal penawaran yang sangat bagus untuk seluruh pihak. Liha ternyata sudah melakukan penelitian dan pengamatan tentang manajemen dungeon, maintenance rutin untuk tentara dan lainnya. Liha bilang kalau Hwahong akan mendapatkan Dale Castle lalu memperkerjakan Dragon Knight dan Spark Guild yang harganya lebih murah karena di guild mereka nggak ada player yang masuk top global. Dengan Liha sebagai negosiator antara kedua belah pihak aliansi guild, akhirnya Dragon Knight dan Guild Spark setuju untuk dipekerjakan oleh Hwahong.
dan Yein akan mengambil tanggung jawab penuh atas terjadinya konflik ini dan dengan sukarela mundur dari Byul-cho dan memberikan Guild Master kepada Ki-jong karena Yein bilang hanya Ki-jong lah yang bisa dipercaya. Yein juga memutuskan untuk membayar seluruh kerugian dari perang guild ini dengan gold dan item pribadinya. Dan sebagai bentuk tanggung jawabnya terkait internal Byul-cho, Yein memutuskan untuk mengejar Sasuke. Hwayon mendatangi Lee-ha dan memujinya atas semua yang sudah dia lakukan, mulai dari membantu peperangan di waktu yang tepat dan juga negosiasi yang Lee-ha lakukan barusan. Hwayon juga menanyakan kepada Lee-ha terkait dari mana dia mendapatkan informasi itu semua. Namun Lee-ha malah mengalihkan pembicaraan dengan bilang dia cuma menggabungkan informasi dari Hwayon dan beberapa NPC. Lee-ha juga menambahkan alasannya membantu Hwahong itu salah satunya juga karena Hwayon itu sendiri. Lee-ha bilang mana bisa dia membiarkan gadis secantik Hwayon berada dalam masalah. Tapi bohong. Lee-ha ternyata sengaja ngerjain Hwayon karena biasanya Lee-ha lah yang dikerjain. Tapi malah kali ini efeknya Lee-ha digebukin dan bonyok. Dan akhirnya perang antara Byul-cho versus Hwahong berakhir dengan kemenangan Hwahong. Di sisi lain ternyata ada dua orang yang sudah merekam seluruh kejadian itu. Mereka berdua terkejut dengan Lee-ha yang mampu mengheadshot Igor dan mengalahkannya. Mereka berdua memikirkan julukan yang bagus untuk Lee-ha yang sebelumnya dikenal sebagai Magician of Clouds. Tapi temennya bilang kalau julukan itu alay dan terdengar lemah. Temannya itu nyuruh untuk membuat julukan yang lebih keren dan bisa dijual di acara TV. Dia punya ide kalau dia pernah nonton dari sebuah opera dan sepertinya julukan yang cocok buat Lee-ha adalah The Arcane. Dan karena Lee-ha seorang sniper, maka jadinya The Arcane Sniper. Beberapa hari kemudian di pusat kota Elstok, Lee-ha mengendap-endap sembunyi dari semua player yang ada karena dalam beberapa hari yang lalu nama Lee-ha muncul di TV dan viral dengan julukan Arcane Sniper. Lee-ha juga tidak lupa untuk ngecekin achievement barunya berupa The Sound is Heard After 1 second, dimana itu adalah ketika Lee-ha mengenai target dengan jarak lebih dari 400 meter. Dan karena Lee-ha merupakan orang kedua yang mendapat achievement itu, maka bonus poinnya bertambah 200%. Jadi sebesar STR plus 10 dan Dex plus 22. Ada juga Dominator of PvP yang menambahkan 15 poin status, PvP Legend yang menambahkan 32 poin status, dan yang terakhir yang paling keren adalah Ranker Hunter Top 10, dimana ini adalah achievement setelah Lee-ha mengalahkan top global 3 Igor. Lee-ha mendapatkan efek 34 poin status sementara. Ternyata achievement ini efeknya nggak permanen ya boy, karena kalau Igor melawan balik maka achievement ini akan hilang. Lee-ha juga kaget banget ketika dia ngecek total poin yang belum dialokasikan dalam statusnya ada 213 poin. Lee-ha langsung mengalokasikan hampir keseluruhan poin ke Dex agar mendapatkan 1000 poin dulu, dan sisanya dialokasikan ke status lainnya. Selain itu, Lee-ha juga mengambil drop item dari Igor berupa necklace. Efeknya ternyata edan banget boy, kayak yang kalian bisa lihat di video ini ya. Efek item itu aja udah OP parah. Ketambahan lain berupa 100% afinitas dengan Dark Elf dan Magic Resistance terhadap Dark Magic 50%, dan dapat skill baru yaitu Forbidden Rage. Jadi makin mantap surantap ini item. Karena udah dapat item necklace baru, Lee-ha langsung ngebuang kalung tulang punya kepala suku goblin ke inventory. Kita berpindah ke sisi Dell Castle, di mana di sana Sasuke terlihat sedang melaporkan misinya yang gagal ke Okasan. Okasan bilang kalau kegagalan itu nggak apa-apa karena mungkin misi ini terlalu serakah buatnya. Sasuke yang merasa kegagalan misi ini disebabkan olehnya bilang ke Okasan kalau dia akan mencari aliansi baru untuk melawan Hwahong. Namun Okasan langsung menimpali Sasuke dengan bilang kalau dia sudah menghubungi Konfederasi Minat dan Sazeracian yang merupakan player dari negara lain. Di akhir chapter kita diperlihatkan seseorang sedang menghadapi monster Chimera dan Orc. Dia dengan sekali tembakan yang sangat kuat langsung menghabisi seluruh monster itu tanpa tersisa. Orang itu ternyata sedang mengincar gelar Arcane Sniper juga setelah mendengar di TV kalau Lee-ha adalah seorang Arcane Sniper. Kita diperlihatkan Lee-ha yang sedang jalan-jalan santuy di Elstok. Lee-ha di sana mengingat kembali kejadian ekstrim di mana Ram Hwayon masih berusaha merekrut Lee-ha ke dalam Guild Hwahong.
Hwayeon bahkan menawarkan posisi sebagai sub guildmaster Hwahong kepada Lee-ha, dan soal pembayarannya akan disetarakan dengan top global 4 Peiwu. Hwayeon menambahkan kalau dia sudah mengamati perkembangan Lee-ha sejak lama. Selain itu, ternyata ada alasan pribadi. Ternyata kakak beradik itu diam-diam mulai suka sama Lee-ha. Namun Lee-ha tetap menolak dengan alasan kalau Ki-jong saat ini masih dalam posisi yang sulit untuk memperbaiki Byul-cho, dan Lee-ha harus membantunya. Lee-ha nambahin dengan candaan santuy kalau emang Hwayeon pengen banget rekrut Lee-ha, seenggaknya dia pengen dapat saham dari Del Castle. Lee-ha terkejut karena candaan itu ditanggepin serius oleh Hwayeon dengan memberikan persentase pendapatan ke Lee-ha sebesar 10%. Keseriusan Hwayeon juga langsung dibuktikan dengan achievement yang muncul di Lee-ha berupa pemilik asli Del Castle. Selain mendapatkan 10% pendapatan, ternyata ada efek lain dari achievement itu berupa plus 10 poin HP dan plus 7 mental, dan penambahan 50% familiarity dengan setiap NPC di Del Castle. Seorang penjaga Del Castle menghampiri Lee-ha yang lagi meet and greet dengan fansnya dan langsung melakukan teleport ke markas Hwahong di Del Castle. Ternyata di sana mau diinterogasi oleh Jachung untuk jadi calon mantu. Maksudnya sebagai anggota baru dari Ramlong Group. Karena saat ini Lee-ha merupakan pemegang 10% saham di Del Castle. Seluruh data pribadi Lee-ha ternyata sudah dimiliki oleh Jachung, mulai dari alamat dengan siapa Lee-ha tinggal, umur, pekerjaan, dan lainnya. Namun ketika Jachung mau bilang kalau sebenarnya Hwajong dan Hwayeon itu menyukainya, dia langsung diserang oleh combo Ice Blast dan Flame Strike dari Ram bersaudara dan langsung terkapar. Singkat cerita, Ram bersaudari itu ternyata manggil Lee-ha untuk nganterin dia solo leveling di dungeon Sealed Culvert. Bahkan Hwayeon sampai memperhatikan detail kecil kebutuhan Lee-ha seperti potion dan cadangan lainnya. Begitu pula Hwajong yang memberikan Lee-ha scroll teleport dan bola kristal yang harganya cukup mahal. Sebenarnya Hwayeon agak khawatir ketika Lee-ha pengen solo leveling di dungeon ini. Walaupun Lee-ha belum berlevel 120, tapi Hwajong meyakinkan kakaknya untuk gak perlu khawatir tentang hal itu, karena bahkan dungeon ini pun tidak cukup untuk memuaskan Lee-ha sendiri. Hwayeon merasa khawatir dengan Lee-ha yang masih berada di dungeon dan belum kembali setelah beberapa hari di sana. Namun kekhawatiran itu langsung dijawab oleh Hwajong yang sudah mengkonfirmasi status Lee-ha kalau dia aman dan naik banyak level. Selain urusan calon suami, ternyata saat ini Jachung sudah menyelesaikan masalah donasi ke kota Armios dan kota Reheche sebagai langkah memperkuat taring Hwahong di Del Castle. Di sisi lain, Hwajong sudah bilang kalau ada 3 orang aneh yang mengawasi Lee-ha saat ini yang berada di sekitar Del Castle. Mereka adalah Sar yang keliling mondar-mandir mulu di luar cafe Del Castle. Kemungkinan karena Lee-ha dulu udah ngalahin Igor, jadi mereka akan balas dendam ke Lee-ha. Dan mungkin saja Igor menunggu di sekitar sini. Selain itu, Guild Sar itu didirikan oleh orang Rusia yang terpilih untuk perang cyber, dan anggotanya juga orang-orang Rusia, dan mereka merupakan pendukung Igor. Orang kedua adalah Kid. Kalau dia ini sepertinya cuma datang untuk ketemu Lee-ha dan tanpa maksud untuk nyerang. Orang ketiga adalah Luger, sang war mercenary, seorang profesional dalam berkelahi dan merupakan penggila perang. Luger ini merupakan tipikal macam tentara bayaran perang. Dia sangat kuat sampai bisa ngalahin naga tunggangan top global 1, sang Dragon Knight Alexander. Kita pindah ke dalam dungeon, di mana Lee-ha saat ini sudah mencapai level 144 dengan ngalahin banyak kodok. Setelah dianggapnya cukup, Lee-ha memutuskan untuk keluar dungeon. Lee-ha ngerasa lelah banget karena dia udah main game ini secara non-stop selama 5 hari atau 24 jam di dunia nyata. Lee-ha ngecek status windownya dan lihat status gila Lee-ha saat ini. Lee-ha langsung kaget dengan tambahan 217 poin status yang belum dialokasikan. Dia seneng banget karena status dex-nya sudah lebih dari 1000. Lee-ha mikir itu agak mustahil mendapatkan dex di atas 1000, bahkan untuk level 180 sekalipun. Lee-ha ngelihat skill barunya yang berasal dari Igor dengan nama Forbidden Wrath yang mengorbankan 40% HP dan mendapatkan 20% kekuatan. Lee-ha mikir ini terlalu OP. Ya walaupun yang dikorbanin juga banyak sih.
Untuk sementara ini, Liha menaikkan skill dex sampai ke 1100 poin dan masih menyisakan 98 poin status buat jaga-jaga nanti. Singkat cerita, di sana tiba-tiba Kit ngirim pesan ke Liha untuk pergi ke bagian selatan Del Castle. Liha langsung berlari karena suara Kit sedikit mencemaskan. Benar saja, sesampai di gerbang selatan, Liha melihat Kit yang sedang sekarat dengan luka yang cukup parah. Liha berusaha ngobatin Kit dengan memberinya potion penambah darah. Namun itu gak akan bisa mempan karena lukanya adalah kutukan yang disebabkan oleh Piercer Luger. Selanjutnya, Kit meminta Liha untuk membuat party dan mengantar Kit ke kuil dekat Del Castle untuk full recharge. Tapi sayangnya belum sempat mereka OTW, Luger sudah keburu datang dengan senjatanya yang siap jadiin Kit donat lagi. Liha disuruh Kit untuk nyerang Luger. Liha yang bingung tanpa penjelasan apapun langsung reload musketnya dan bersiap nembak Luger. Tapi tiba-tiba Liha mundur ketakutan setelah ngeliat aura Luger yang ngeri. Kit yang sadar ternyata Liha bisa ngeliat aura Luger juga bilang Liha untuk mundur dan nyari posisi aja. Kit maju ngelawan Luger untuk nahan sebentar sambil Liha nyari posisi untuk nyerang. Usut punya usut boy, kedatangan Luger ini ternyata karena dia ngincer gelar Arcane Sniper. Sebenarnya Kit udah coba bilang ke Luger kalau Liha belum dapat gelar itu beneran. Semua yang ada di pemberitaan itu hanya kebutuhan berita, dan itu hanya sebutan dari orang TV doang. Tapi tetap aja Luger gak percaya. Emang batu Luger ini kalau belum lihat dengan mata kepalanya sendiri. Luger yang melihat sosok Kit lagi langsung nyerang Kit. Serangan dari Luger itu sangat kuat hingga meledakkan sekitaran Kit. Liha dari jauh ternyata sambil ngamatin pertempuran sesama anggota The Three Musketeer itu, dan Liha pun memutuskan untuk ngincer kaki Luger dari jarak jauh. Ketika mau nembak, tiba-tiba mata merah Luger mengarah ke Liha, dan Liha sadar tentang sesuatu. Liha langsung teriak dan bilang ke Kit untuk jangan lari dari situ, dan diem aja sebentar. Bam, tiba-tiba peluru besar dari serangan Luger nancep di dekat Kit. Ternyata itu adalah tipe senjata armor piercing high explosive. Dulu Liha pernah mempelajari itu di dunia militer di Non-Commissioned Officer Academy. Liha nggak nyangka senjata itu bisa dipakai di game ini. Ternyata selongsong peluru itu nggak langsung meledak karena dipasangin delay fuse yang itu bisa menahan beberapa detik hingga nantinya terjadi ledakan yang sangat besar. Sambil menghilang dan memperkirakan waktu ledakan dari peluru Luger itu, Liha lari menuju Kit dan menyelamatkan dia menggunakan force barrier tepat sebelum peluru itu meledak. Boom, peluru itu pun meledak tepat setelah force barrier digunakan. Dan siapa sangka bahkan force barrier juga hancur hanya karena ledakan. Karena kondisi Kit yang sudah semakin parah dan terkapar itu, Liha nyuruh Kit kabur. Tapi ternyata Kit udah gak bisa ngapa-ngapain karena matanya udah burem dan lagian dia buat jalan aja susah. Liha pun terpaksa untuk buy one menghadapi Luger yang mode Eden itu. Liha maju dan bersiap menghadapi Luger dengan bantuan Kuma yang dipanggil menggunakan Soul Link. Koma langsung muncul dengan garang seperti biasanya, tapi Luger langsung menyerang Koma dan langsung hancur lebur. Tapi summon Koma itu ternyata cuma pengalihan isu dari Liha saja. Walaupun Luger juga tahu kalau itu cuma pengalihan, awalnya Luger mengira kalau asap hasil ledakan itu juga akan menghalangi kedua sisi pandangan. Tapi siapa sangka boy, Liha langsung menembak Luger dan mengenai tulang kering kakinya yang langsung membuat Luger cedera. Hal itu menyebabkan dia nggak bisa nembak lagi karena tiap lagi nembak Luger selalu bertumpu pada kaki. Liha ini sudah memperkirakan dan memperhatikan gaya bertarung Luger dari awal dia melawan Kit. Luger terkesima dengan kemampuan Liha karena dia bisa nembak Luger bahkan di balik kabut asap yang menghalangi pandangan. Luger akan terus mengingat Liha. Selanjutnya di kuil Del Castle, Liha berhasil membawa kabur Kit dan menyelamatkan Kit untuk diobati. Kit berterima kasih ke Liha. Mereka lanjut berbicara di luar gerbang Castle. Liha sempat protes karena Kit tiba-tiba datang ke Del Castle dan membawa tamu tak diundang yang sangat ramah. Kit bilang kalau dia sebenarnya nggak ngajak Luger buat kesini sama sekali. Kit justru datang ke sini karena mau nyelamatin Liha dari Luger, karena dia itu piercer yang nyari info tentang Arcane Sniper. Kit bilang Arcane Sniper yang dimaksud itu bukan Liha atau julukannya, tapi sesuatu yang bisa diambil kayak title atau achievement.
Dan sampai saat ini Kit dan Luger mencari itu. Satu-satunya petunjuk adalah seseorang yang bisa menembakkan peluru arcane, maka dia adalah arcane sniper. Hah? Apaan sih? Penjelasan macam apa ini? Kit padahal udah bilang ke Luger kalau Liha itu belum dapetin itu, dan julukan arcane sniper itu cuma karena orang TV doang. Tapi Luger gak mau denger penjelasan Kit. Sulit untuk berkomunikasi dengan Luger. Kit nyuruh Liha untuk cepetan ambil quest Elizabeth. Setelah itu menyelesaikan quest itu, Liha bakal bisa ngelihat posisi masketir lain dalam map. Ya, seperti sistem friend list gitu. Tapi ini khusus The Three Musketeer aja. Liha minta Kit untuk memperlihatkan senjatanya nanti karena dia sangat penasaran. Di lain sisi ternyata si Koma ini marah besar sama Liha karena disummon cuma buat diledekin. Liha akhirnya minta maaf berkali-kali kepada Koma yang masih ngambek. Awalnya Kit menolak untuk menunjukkan senjatanya, tapi karena si Liha ini merengek seperti bayi nangis minta dibeliin Kinder Joy tapi nggak boleh, akhirnya Kit mengiyakan permintaan Liha itu. Mereka berdua lanjut keluar kerajaan karena kalau di dalam nggak boleh main tembak-tembakan. Mereka kesana awalnya dikira Liha mau nembak serigala, tapi Kit bilang kalau cuma serigala itu terlalu lemah. Kebetulan banget nih, tiba-tiba Sar datang dan langsung nyerang Liha dengan efek slow 20%. Kit malah bilang kalau mereka ini cocok banget buat dijadiin contoh penggunaan senjatanya Kit. Seluruh anggota guild Sar maju menyerang secara bersamaan. Di sisi lain, Liha menembaki mereka satu persatu. Liha merasa makin tertekan karena jumlahnya terlalu banyak untuk dilawan hanya berdua. Namun Kit dengan santuy sambil nyanyi lagu berjudul Dust in the Wind bilang kalau ini mah easy boy. Kit langsung memegang senjatanya dan tiba-tiba senjata musket kecilnya berubah jadi pistol revolver. Kit dengan tenang dan santuy menembaki seluruh anggota Sar. Ternyata senjata Kit bukan hanya double revolver, tapi ada 4, dimana reloadnya hanya dilempar ke udara. Jadi seakan Kit itu nggak punya cooldown reload peluru. Seluruh anggota guild Sar semuanya tumbang, dan Liha kaget banget dengan apa yang barusan dia lihat. Liha agak protes ke Kit kalau seharusnya abad 16-17 itu belum ada primers yang buat nyiptain pistol mode revolver. Setidaknya perlu mini ball dan senapan untuk dijadiin revolver. Liha bilang senjata Kit itu teknologi yang terlalu canggih untuk game Middle Earth. Kit malah bingung kenapa Liha kaget setelah lihat senjata edan milik Luger. Teknologi Luger itu lebih gila lagi. Kit nambahin kalau dibandingin dengan Cobalt Blue Python milik Luger, Crimson Geckos punya Kit nggak ada spesialnya. Kit pergi sambil ngeledek kalau cemburu dengan upgradean senjata mereka berdua dan bilang ke Liha makanya Liha buruan jadi kuat. Setelah Kit pergi, Liha sadar kalau dari tadi ada yang nguntit Liha. Setelah Liha berteriak suruh keluar, orang itu ternyata adalah Jachung dari Hwahong. Jachung menjelaskan kalau dia berniat untuk bantu Liha saat bertarung tadi, tapi Liha malah nganggep kalau Jachung gak ada niatan buat ngebantu, tapi justru nunggu Liha meninggoy dihajar Luger. Liha kesal dengan penjelasan Jachung dan bilang bakal ngelaporin itu semua ke Hwayon atas apa yang Jachung perbuat tadi. Udah kebayang kan apa yang akan top global Aurora itu lakukan ke Jachung kalau sampai Liha kenapa-napa. Dan Liha juga bisa saja keluar dari aliansi Hwahong karena hal ini. Ancaman itu ternyata berhasil dan Liha saat ini meminta Jachung untuk bantu dalam beberapa hal. Yang pertama, Liha minta Jachung jadi target latihan menembak untuk ujian Elizabeth. Liha meminjam kepala Jachung untuk jadi target sasarannya. Liha selama ini sudah ngamatin tentang apa arti sebenarnya dari ujian Elizabeth, dan Liha menemukan poin penting di mana ternyata ujian Elizabeth yang sebenarnya adalah menembak di jarak tepat 444 meter, nggak boleh kurang dan tentu saja nggak boleh lebih. Disitulah poin susahnya dalam ujian ini. Selain kesulitan untuk menentukan jarak, masalah berikutnya adalah sulit untuk ngincer target di jarak sejauh itu karena nggak ada scope kali 16 kayak di PUBG. Buat nentuin target aja susah, apalagi harus ngelihat jarak yang tepat. Liha mikir sebenarnya kalau skill matanya juga mirip kayak scope, dan bahkan untuk scope yang saat ini bisa dibilang matanya jauh lebih efektif. Tapi masalahnya skill mata Liha itu nggak bisa ngukur jarak targetnya secara pas. Lalu temennya Jachung ngasih usul buat bikin scope yang bisa nandain jarak 444 meter. Liha gak kepikiran kalau di Middle Earth itu ada yang begituan.
Usulan itu pun akhirnya disetujui oleh Liha, dan mereka bertiga langsung menuju ke orang yang bisa bantu bikin skop itu langsung. Singkat cerita, akhirnya Liha berhasil membuat dan mendapatkan skop 444 meter setelah beberapa kali percobaan yang gagal. Liha berterima kasih kepada Jacung dan temennya karena udah bantu sejauh ini. Tapi Jacung malah bilang, aman aja boy, itu karena kami menginginkannya langsung, sambil mendekat Liha. Liha yang merasa jijik malah mundur dan berteriak, Mau ngapain mas? Mas! Mas gue lanang loh mas! Mas bajingan mas! Sunat meneh gue jantung! Liha kembali ke Akademi Masketir untuk menemui Mr. Nobro karena sudah sangat lama Liha nggak berkunjung. Liha sedikit terkejut karena di sana ternyata Mr. Nobro lagi ngelatih calon masketir baru. Liha jadi ngerasain nostalgia dulu, dimana dia pernah dilatih begitu keras oleh Mr. Nobro, sama seperti yang sedang Liha saksikan saat ini. Ternyata tujuan Liha sebenarnya ke akademi menemui Mr. Nobro adalah untuk mengambil ujian Elizabeth yang sempat tertunda sangat lama. Saat ini Liha sudah merasa yakin dengan kemampuannya untuk menembak dibandingkan dulu. Mr. Nobro pun tersenyum karena Liha akhirnya mau ngambil ujian itu. Selanjutnya Liha dibawa ke sebuah gurun bersama Mr. Nobro untuk melakukan ujian Elizabeth di sana. Terlihat di tempat itu ada banyak sekali target berjejer untuk ditembak. Ternyata analisa Liha tentang makna sebenarnya dari ujian Elizabeth itu benar. Liha diberikan 3 kali kesempatan menembak oleh Mr. Nobro untuk mengenai target yang sesuai kriteria ujian. Liha menganalisa area sekitarnya, di mana selain medan yang sangat edan banget, yang terpisah antara jurang, ternyata di sini ada hambatan lain berupa angin yang bertiup cukup kencang. Dengan tenang, Liha mencari posisi yang enak, dan Liha sudah bersiap untuk mengincar target yang sesuai. Dengan tatapan seriusnya, Liha masih mencari dan terus memperkirakan target mana yang dia incar. Awalnya Liha mikir karena dia punya 3 kali kesempatan, mungkin akan dia tembak saja target pertama. Namun Liha berpikir lebih lanjut, kalau dia itu sniper. Dengan memperkirakan turbulensi udara yang berhembus di sekitar tebing dan lereng itu bisa mengakibatkan peluru yang dilepaskan bisa aja meleset. Dan selain itu Liha juga mikir kalau sniper itu harus mempertaruhkan segalanya di tembakan pertama. Dengan tenang, skill snipe, bang, Liha berhasil mengenai sasaran yang sesuai kriteria ujian ini, tepat 444 meter dalam sekali tembakan. Mr. Nobro terkejut dan tersenyum lalu memberikan selamat dan bilang kalau 3 kali kesempatan itu terlalu banyak buat Liha. Liha langsung naik beberapa level setelah menyelesaikan ujian Elizabeth dan mendapatkan pujian dari Mr. Nobro. Mr. Nobro memberikan pujian tambahan buat Liha, di mana dulu Elizabeth pernah bilang ke Mr. Nobro kalau orang yang mengenai targetnya di percobaan pertama, maka dia berada di level yang berbeda dibandingkan orang yang mengenai target di percobaan kedua dan ketiga. Liha mendapat achievement The Next Gen of the Three Musketeer, dan karena Liha orang ketiga, jadi bonusnya bertambah 2 kali lipat. Liha mendapatkan poin tambahan status sebanyak 36 poin. Lalu ada tambahan reputasi kontinental sebanyak plus 200 poin, dan ada tambahan poin kontribusi nasional sebanyak plus 400. Dan yang paling penting saat ini adalah Liha bisa lihat posisi dari ketiga The Three Musketeer. Di sana Liha bisa ngelihat posisi Luger dan Kit saat ini di map. Selain itu, hal yang paling ditunggu-tunggu oleh Liha adalah akhirnya Liha bisa juga mendapatkan senjata warisan Elizabeth, Black Bat. Setelah mendapatkan Black Bat, Liha langsung dapat quest untuk mencari keberadaan Elizabeth. Mr. Nobro masih nggak terima kalau Elizabeth dan Mr. Brown disebut sebagai pengkhianat karena telah kabur ke sisi monster pada zaman perang dulu. Mr. Nobro ini masih curiga karena monster di beberapa tempat jadi lebih agresif sekarang ini. Dia bilang kalau pergerakan mereka ini seperti sudah terorganisir dan seperti ada yang mengendalikan mereka dengan sangat teliti. Liha menerima misi itu untuk saat ini dan bilang ke Mr. Nobro kalau dia akan mencoba mengumpulkan beberapa informasi dulu terkait arah pasukan iblis mundur dan apa yang ada di sana. Selanjutnya Liha nanya ke Mr. Nobro tentang gimana cara menggunakan Black Bat sebenarnya. Selain itu Liha juga nanyain tentang cara modifikasi senjatanya biar kayak Kit dan Luger. Mr. Nobro jawab dengan ketus kalau dia nggak tahu apa-apa karena setiap pemilik senjata itu
punya ciri khasnya masing-masing. Tapi Mr. Nobro bukan tanpa petunjuk apapun kali ini. Dia bilang ke Liha kalau seenggaknya Liha bisa menemukan jawabannya kalau dia menuju ke arah Gunung Adamandir. Liha langsung keluar akademi dan jalan ke kota dan ngecek senjatanya itu. Dia terkejut dengan status Black Bat yang bisa meningkatkan 5 kali dex milik penggunanya. Dia mikir pantesan aja Kid dan Luger kuat banget setelah dapat senjata level hero. Liha juga mikir mungkin kalung Igor ini juga sesuatu yang sangat penting buat Igor, karena ini juga merupakan senjata level hero juga. Tanpa pikir panjang, Liha langsung naikin status Dex-nya sampai mentok. Pokoknya sekarang Liha beneran fokus ke Dex, karena kalau pakai senjata Black Bat ini statusnya bertambah edan. Tiba-tiba di sana Kid menghubungi Liha dan bilang dia lagi santuy di penginapan daerah Federasi Sazeracian. Kid memberikan informasi kalau Luger saat ini sedang berada di sekitaran kerajaan Minit dan Liha lebih baik nggak kesana kalau nggak mau dibuat jadi rujak oleh Luger. Kid lanjut bilang Liha harus sering ngecekin posisi Luger karena dia masih salah paham dengan Arcane Sniper dan akan terus mencari petunjuk tentang gelar itu. Selain itu, Kid juga ngasih wejangan tambahan yaitu Liha harus waspada terus. Liha memahami seluruh petunjuk dan wejangan Kid dan saat ini Liha sudah memutuskan untuk sebaiknya segera ke Gunung Adamandir. Tapi sebelum itu ada hal yang lebih penting dulu. Liha mau ke Del Castle dulu buat nyapa calon haremnya. Season 2 ini ditutup dengan cukup tenang ya boy, dimana terlihat emaknya Liha juga senang dengan ekspresi wajah Liha yang sudah kembali tersenyum bahagia.